Oke, Fatir berikutnya. Fatir sudah, Iman udah. Dava. Hadir saat. Oke, boleh apa kameranya dihidupin? Apa saat? Kameranya boleh dihidupkan biar nampak. Saat. Oke, sip. Berikutnya Saifullah. Saifullah. Hadir. Mana nih kameranya? Oke, Saifullah, sip. Ya, rapi. Berikutnya Irfan. Irfan Hidayah. Ada Irfan? Hadirat. Oke. Kamera sekalian boleh dihidupkan. Hadir. Kameranya bukan hadirnya saja. Nah, tuh. Sip. Kok sepintas saja. Fadlan. Hadir Ustaz. Oke, boleh kameranya Fadlan. Oke, sip. Udah siap nih. Siap untuk menyimak pembelajaran. Sekarang 8:08. Masih ada yang belum gabung kayaknya. Masih 29. Al-Hafiz. Hadir saat. Oke, boleh kamera sekali. Ya. Sip. Ya, fokus ya belajar ya. Pakai headset sekalian. Sabil tadi udah. Rainol Putra. Hadir Ustaz. Oke, boleh kamera sekalian Rainol. Oke, ini belajar di kamar ya. Ya Ustaz. Oke, berikutnya tadi Aiman Zukron. Hadir saat. Ya, mau hidupkan kameranya Zukron. Oke, sip. Itu pakai masker mau ngapain di rumah pakai masker itu? Lagi pilek saat. Oh, lagi pilek. Ya. Kemudian yang belum siapa nih? Ahmad Lazuardi. Hadir Ustaz. Ada Irfan ini. Iya, sip. Bagus. Ahmad siap nih. Irfan gimana? Rangga Putra Ramadan. Hadir Ustaz. Oke. Oke, kasih Rangga. Berikutnya sambil ada Maulana Rizky Adha. Ya. Kalian kameranya. Oke, Maulana siap. Berikutnya Faiz Sabil. Faiz Sabil. Faiz Sabil udah belum? Oke, fotonya. Nah, apa lagi? Sama mic-nya rusak juga. Sama nih dengan sini. Oke, kamera rusak juga nih Sabil. Faiz Sabil. Kamera hidup. Oke, sip. Satu lagi Kevin. Muhammad Kevin. Hadir saat. Oke, kamera sekalian. Siap tadi. Kameranya boleh dihidupkan. Dan hidupin nggak? Oke, sip. Udah siap ya. Belajar di kamar. Oke. Yang lain yang belum dipanggil nanti intinya isi absen di classroom ya. Itu udah langsung nanti terekap. Yang belum dipanggil menyesuaikan saja karena sudah 8:11. Sekarang kita mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita mulai pembelajaran untuk matematika wajib ya. Peraturan kelas seperti kemarin sudah kita keputuskan di matematika peminatan bahwasanya kesepakatan kelas ini berlaku untuk dua pembelajaran ya, baik MTK wajib maupun peminatan. Jadi nanti kehadiran kemudian kegiatan belajar sesuai dengan kesepakatan yang kita lakukan di awal kemarin gitu ya. Termasuk nanti yang toleransi 15 menit ini untuk paling maksimal, berarti nanti ada kawan yang tidak masuk ya kita sama-sama kita tolak saja ya di Google Meet ini. Kemudian kalau pertama masih ini ya,
Kalau satu kali masih diizinkan ya, tapi nanti diberikan tugas tambahan. Tapi kalau udah berulang kali baru nanti kita tandai, tentu kita laporkan kepada wali kelas. Nanti tergantung wali kelas apakah meneruskan ke orang tua atau tidak. Kemudian awal pembelajaran tadi sudah dicek, kerapian, terus kesopanan dalam posisi siap belajar ya. Walaupun tidak semuanya, tapi kan sudah dapat gambaran, nanti random aja diambil sebagai sampel. Kemudian kegiatan belajar nanti di sini siswa menjawab pertanyaan dengan mendukung kamera dan mikrofon, maka tadi dicek di awal. Jadi kalau yang ada masalah ya, jadi tahu masalahnya di mana gitu kan dari awal. Kemudian nanti ya kalau bisa menyesuaikan, diperbaiki permasalahannya, jadi di pertemuan berikutnya itu lebih baik lagi dalam kegiatan belajar gitu ya. Terus nanti penugasan ini dikumpulkan paling lama 1 pekan sesuai dengan kesepakatan kita putuskan kemarin. Ini kemarin konsekuensi ya, jika terlambat, kemudian jika ada pelanggaran ya. Ini bisa dilihat di Google Classroom di MTK Peminatan ya, di situ ada. Oke, ini juga kemarin setiap pembelajaran untuk semester genap ini akan Ustaz rekam, jadi yang tertinggal pembelajarannya atau ada masalah jaringan dan sebagainya itu bisa ulangi lagi pembelajarannya ya. Tapi memang besar nih filenya sekitar 500 MB karena hampir setengah jam lebih gitu. Tapi ya kalau pakai wifi atau ada kuota belajar ini insya Allah bisa diakses ya, jadi nggak terlalu memakan kuota internet yang umumnya, yang reguler. Baik, jadi berdasarkan kesepakatan kelas ini nanti pembelajaran kita dominannya banyak mengakses di sini. Kita kolaborasi ya di Google Jamboard. Di sini Ustadz akan share linknya, Ustadz bagikan di kolom chat. Tapi nanti kita gunakan ya. Jadi digunakan, itu silahkan nanti diakses atau boleh di standby kan dulu yang bagi pakai komputer. Ya, silahkan diakses di sana. Nanti kita banyak memindahkan materi pembelajaran ke sana. Ya, ke sini. Baik, hari ini pembelajaran matematika wajib. Kita menggunakan buku cetak yang warna biru ya. Ini silahkan diambil bukunya. Ustadz mau menyuruh salah satu siswa nanti secara acak atau 2 siswa lah untuk membacakan materi pengantarnya yang buku warna biru ini ya. Ini silahkan ambil buku yang warna biru ini. Saya rasa kan sudah dapat semua ya. Kemudian dibuka di halaman 155. Ini materi kita hari ini untuk semester genap, dimulai dari halaman 155. Materinya fungsi komposisi. Nah, silakan dibuka. Kenapa ya? Jadi burik kali kamera saya. Ini tidak nampak kamera Ustaz. Bentar. Nah, yang ini ya halaman berapa ini? 155. Ini kamera. Silahkan dibuka yang halaman ini ya, fungsi komposisi dan fungsi inverse. Jadi yang ada buku silahkan dibuka. Ustaz panggil namanya satu siswa untuk membacakan dulu ya, dari materi yang ada di halaman 155. Oke, sudah? Udah diambil ya buku? Udah Ustaz. Oke. Udah, Ustaz. Coba Ustaz minta tolong satu siswa. Tentu nih ada penilaian ya kalau dipanggil-panggil kayak gini kan keaktifan. Satu siswa dari yang tadi yang belum dipanggil lah biar sekalian. Zaki Ehsan ada? Zaki, oke. Udah ambil bukunya kan? Buku MTK wajib. Oke, boleh dibuka halaman 155. Boleh dibacakan yang pertama itu apa, Zaki? Di yang kegiatan awal ya. Dari susunan itu. Iya. Yang amatilah itu ya. Yang atas itu ya sampai jelaskan alasannya yang itu. Coba antum baca aja dulu. Susunan keluarga merupakan suatu bagan yang menggambarkan hubungan keluarga dalam suatu struktur diagram pohon. Hubungan tersebut dapat membentuk sebuah relasi yang menjadi penghubung masing-masing keturunan. Diskusikan bersama teman sebangku Anda. Apakah terdapat hubungan atau relasi antara Bambang dengan Gina? Jelaskan alasannya.
kedua, apakah hubungan atau relasi pada susunan keturunan dapat dibentuk menggunakan metode komposisi relasi? Jelaskan alasannya. Oke, makasih Zaki. Jadi ini adalah permasalahan awal yang diangkat yang dihubungkan dengan materi fungsi kuadrat fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi. Jadi maksudnya di sini ada diagram. Ya, diagram ini yang akan nanti menjadi pengantarnya gitu ya. Pertama ini ada Bambang. Sebenarnya sederhana sih kalau dicontohkan. Kemudian kedua itu ada Rizal. Satu lagi ada namanya Gina. Oke. Ini kita coba memberikan panah ya. Ini ada yang bertanya? Ya, silakan kalau ada izin, tidak masalah ya. Oke, di sini ada diagram yang berkaitan dengan hubungan ya, hubungan. Jadi pertanyaan di sana itu coba kita jawab sama-sama. Yang saya panggil namanya silakan jawab ya. Pertanyaan pertama itu apakah terdapat hubungan atau relasi antara Bambang dan Gina gitu. Jadi kan ini berhubungannya itu intinya kan antara ini A, ini B, ini C misalkan ya. A, B, C yang mulai dari Bambang ini A, Rizal ini B, Gina C. Kalau Bambang dengan Rizal itu berhubungan ya. Terus Rizal sama Gina ini juga ada berhubungan. Hubungannya tengok di buku itu adalah ayah dari ya. Hubungannya adalah ayah dari. Bambang adalah ayah dari Rizal, Rizal adalah ayah dari Gina. Sekarang kalau kita potong langsung dari Bambang ke Gina, ya dari Bambang langsung ke Gina itu, ini kira-kira ada nggak hubungan mereka berdua? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ada, Ustaz. Apa kira-kira hubungan yang bisa disebutkan atau yang dinamakan antara Bambang dan Gina? Kakek dari Gina. Kakek dari Gina, gitu ya? Gina. Oke. Jadi ini cara mengambil lintasannya dalam arti ini jalan potongnya ya. Jadi kan yang awalnya itu yang normalnya adalah ayah dari ini dari buku itu ya kita ambil. Ini hubungannya ya, kopi. Nah, jadi kalau dia hubungannya itu satu persatu, Bambang ini ayah dari Rizal gitu ya. Rizal ini ayah dari Gina. Namun kalau kita ambil jalan potong langsung sekaligus dari Bambang ke Gina, itu kita bisa ngambil dari hubungannya, tapi dalam bentuk yang baru, tidak ayah lagi, tapi dari kakek dari, gitu ya. Kakek dari. Oke. Nih. Jadi hubungan seperti inilah yang disebut dengan komposisi. Ntar ada yang baru gabung. Ini sekarang udah 8:20. Yusuf. Oke. Ini Yusuf baru bergabung karena apa Yusuf? Jaringan Ustaz. Hmm? Jaringan gini Ustaz. Anak di kampung. Di kampung? Iya. Tadi udah ada minta izin sama wali kelas atau sama ustadz dari WA gitu. Jadi anak belum izin Ustaz. Coba dulu Ustaz, coba terus. Iya. Baru masuk ya. Oke, ini jadi apa nanti ya? Jadi salah paham antara yang lain. Kemarin kita sudah ada kesepakatan kelas. Keterlambatan itu yang ditolerir cuma 15 menit ya kemarin. Dan artinya ini udah 8:20 gitu. Ustaz hanya menjalankan peraturan yang sudah disepakati. Tentunya ini baru kalau sekali masih diberi peringatan saja ya. Tapi kalau udah berulang kali tentu nanti ada hukuman yang harus dilakukan, yaitu ditolak bergabung di Google Meet. Dan artian tidak diizinkan kok belajar gitu ya. Nah, ini harapan Ustadz ya, kalau sekali ini aja kejadian seperti ini gitu ya, termasuk pelaporannya ke wali kelas kalau ada masalah langsung saja dilaporkan biar tahu permasalahannya gitu ya. Bisa Yusuf ya? Iya. Ya intinya jalankan komunikasinya gitu. Kalau memang terlambatnya karena masalah di luar dari
ke ini kemampuan antum dan artian mengasah jaringan dan sebagainya, ya tentu harus dijelaskan di awal gitu ya. Ya di pertemuan berikutnya jangan sampai terlambat sampai 20 menit gitu. Maksimalnya 15 menit saja. Oke ya. Oke. Nih silahkan langsung menyimak pembelajarannya. Oke. Jadi di sini tadi sudah kita bahas. Ini namanya relasi hubungan ya, hubungan antara 3 objek, Bambang, Rizal, dan Gina ya. Kalau Bambang ini ayah dari Rizal. Ini disebut dengan fungsi. Ini fungsi tunggal yang seperti kemarin itu namanya pemetaan. Kalau cuma satu ya. Tapi kalau dia ini langsung memotong 2, jadi tidak ada melewati tengah, ini namanya fungsi komposisi. Fungsi komposisi. Komposisi ini penamaan. Nah, tuh. Jadi kalau seperti ini saja, kalau cuma satu persatu ya, dari Bambang ke Rizal, ini namanya fungsi. Oke. Tapi kalau dia langsung memotong, Bambang langsung ke Gina, hubungannya, tentu namanya beda lagi ya. Yang awalnya fungsinya itu adalah ayah dari, tapi sekarang menjadi kakek dari. Paham? Perbedaan fungsi komposisi dan fungsi biasa. Kalau fungsi biasa ini memetakan satu ke satu, ya. Tapi kalau fungsi komposisi dia memetakan itu sudah melewati beberapa tahapan sekaligus yang dipotongnya gitu ya. Jadi Rizal tidak disebutkan, tapi hubungannya jadi berubah antara Bambang dan Gina, yaitu kakek dari. Ya. Ini adalah contoh dalam bentuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Fungsi komposisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada nggak bisa menggambarkan relasi seperti ini, hubungan selain hubungan dari pohon keluarga ya, yang bisa mengambil jalan pintas satu fungsi baru gitu. Jadi kan ini ayah dari ini adalah fungsi normalnya atau fungsi biasanya, atau disebut dengan fungsi saja ya. Kira-kira ada nggak bisa menghubungkan antara A, B, C, tapi melalui fungsi komposisi atau jalan pintas, dan itu merubah nama dari hubungannya? Dan kira-kira selain ini kasus keluarga ini dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang kita fokus ke sini dulu ya, dalam bentuk contoh kehidupan sehari-hari. Ada? Boleh searching di internet kalau ada ini contoh fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kita tuangkan di sini, kita jelaskan. Oke, silahkan dicari ya. Yang bisa menjawab tentu nanti yang seperti kemarin kesepakatan kita. Di mana tuh? Sini. Ini. Yang ini. Siswa teraktif dalam belajar diberikan pembebasan penilaian harian, jadi tidak ada tugas. Silahkan kalau mau bebas tugas sekarang silahkan dicari di internet, karena kita sudah zamannya sudah bukan berpaku pada informasi guru ya, lebih kepada memanfaatkan internet itu untuk media belajar. Ada nggak hubungan antara 3 objek ya, yang ada jalan pintasnya sekaligus dan merubah nama hubungan selain ini hubungan keluarga? Ada satu siswa yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh? Ada? Atau ini sebut nama saja biar ada tantangannya sedikit. Ada gak? Ya gimana nih? Ini dicari di internet atau enggak nih yang lainnya? Cuma nunggu saja. Ya, saya agak bingung, tak tuntas kan? Ya, ini cari contoh seperti ini ya. Silakan cari dulu. Yang Ya, yang ada hubungan. Hubungan pertanyaannya apa, Ustaz?
Cari contoh satu dalam kehidupan sehari-hari ya kalau bisa, yang menghubungkan, yang menggambarkan fungsi komposisi seperti contoh kita sekarang. Misalkan Bambang, Rizal, ini fungsinya namanya ayah. Kalau Rizal ke Gina ini ayah juga lagi, ya. Tapi ketika mereka digabungkan sekaligus, namanya berubah, bukan ayah lagi, tapi dari kakek dari. Namanya fungsi komposisi ya, fungsi gabungan. Dalam kegiatan sehari-hari, Zat. Kalau bisa ya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh nggak? Ada yang bisa membantu terus memberikan nama relasinya. Ustaz, Hmm. Anda coba, Dat. Ya boleh, coba sebutkan ya. Yang ABC-nya ini kan ada nih. A-nya ini kira-kira apa dong? A-nya ini beras. Beras, boleh. Kemudian yang B-nya? Beras bahan dari nasi. Oh, itu nama hubungannya. Oke. Bahan dari. Kemudian ini nasi ya. Nasi bahan dari lontong. Oke. Ini bahan dari lontong. Oke. Kira-kira jalan pintasnya di atas ini apa? Beras titik-titik lontong. Oh, tadi kan sini kan kakek dari gitu ya. Berubah nama fungsi, nama hubungannya. Beras bagian dari lontong. Beras bagian dari Lontong. Nah, cocok nggak nih? Ini penamaan juga penting ya. Apakah sesuai atau tidak? Gitu. Beras bahan dari nasi, oke. Bahan ini ya sebenarnya, bahan baku ya. Nasi bahan baku dari lontong. Beras bagian dari lontong. Kayaknya kurang cocok kalau bagian dari. Kalau bahan masih masuk sih, tapi kurang ada nampak perubahannya gitu. Jadi kan sama saja nih antara atas sama bawah gitu. Kalau tadi kan beda nih. Ayah. Padi kan? Kakek. Padi kan? Yang mana yang padi? Yang hijau ini? Yang bahan dari Bahan dari jadi Ap- padi. Padi bisa diolah menjadi lontong, Zat. Ah, iya. yang mana nih? Yang kita ubah Padi dulu. bisa. Di antara ini yang mana yang mau dirubah? Tapi apa, Zat? Dari padi ke lontong? Ini padi yang hijau ini ya. Ya. Padi. Ya. Oke. Terus nasi. Padi dan Ah. jadi nasi dia jadi beras dulu. Baru Ah, beras yo. nasi itu lebih Ya, tepat. itu ya padi Ini bahan. beras nih. Ya beras, Zat. Beras. Beras jadi lontong. Jangan jadi lontong, jadi nasi bisa. Ayo, Jadi nasi dulu lah. bisa juga, jadi lontong. Ayo, bisa. Ayo. Gitu. Ayo, Dip. Ya oke, jadi lontong bisa, enggak masalah. Tergantung Itulah Biasa makanan di warteg. Yang jadi masalah ini penamaan yang di atas sama di bawah ini masih sama gitu. Jadi nggak nampak perubahan. Bahan utama boleh, Zat? Nah, Ini tuh. tuh, Zat. Bahan utama padi, bahan mana? Kita ubah ya. Yang di mana nih yang diubah? Yang 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 atas, Zat.
Atas. Di bawah, Zat. Di bawah kiri. Bawah kiri. Nih. Apa tadi? Bahan dari kita ganti dengan Bahan utama. bahan utama dari gitu ya. Iya. Nah, ini bahan utama dari padi bahan utama dari beras. Ya sih. Beras bahan utama dari lontong. Oke, benar, masih masuk akal. Padi bahan dari lontong. Nah, ini tidak bisa jadi bahan utama nih. Karena kan tidak mungkin dari padi langsung jadi lontong. Nah, maka yang lebih tepat sini disebut dengan bahan baku. Masuk akal enggak? Masuk, Zat. Ya. Tapi tentunya kan bahan baku ini nanti diolah dulu. Setelah diolah baru dijadikan lontong gitu ya sebenarnya maksudnya. Diolah itu tentu jadikan beras dulu, beras diolah jadi lontong. Oke, kalau seperti ini sudah termasuk ini. Ini sudah termasuk fungsi komposisi. Jadi ada perubahan di sini ya di nama fungsinya atau hubungannya ya. Nah, jadi nggak sebut bahan-bahan utama lagi tapi dengan bahan baku. Ini bahan utama juga kayaknya kurang cocok. Tapi bahan utama ya juga ya. Padi bahan utama dari beras, beras bahan utama dari lontong. Tapi kalau padi dengan lontong Bahan tidak pokok bisa ya. dengan bahan baku ya. Tapi tidak cocok bahan utama ya, tapi bahan baku. Karena betul diolah lagi untuk menjadi lontong. Oke, ini benar. Tadi siapa yang awalnya idenya? Sat, ana rasa terbalik lah nak Sat. Yang mana? Padi bahan utama dari beras. Padi Beras Tadi aku bahan bilang, utama Dip. dari padi nak Sat. Hah? Beras bahan utama dari padi Sat. Kan beras kan Padi dari dulu. padi, Sat. Apa beda Padi sama dulu. Padi dulu. Tapi Baru bedanya, beras, baru nasi. itu dulu? Samnya balikin awalnya nantinya. Nah, iya, kita cari di Google dulu nih. Beras. Nah, kalau beras itu yang putih-putih itu beras ya. Padi dulu lah, Zat. Nah, yang Padi yang beras dulu. tuh yang baru ini. nasi. Yang putih-putih ini beras. Yang kuning-kuning ini padi. Yang diolah itu kan yang putih-putih ini ya. Iya, Sat. Nah, ya itu. Nggak tahu kan, Dip. Ini baru tahu tuh gimana nih. Jadi Ada makanya nggak tahu, Zat. dari padi ini dibuka kulitnya baru jadi beras gitu ya. Beras itu nanti diolah bisa jadi lontong, bisa jadi jadi nasi dan sebagainya. Jadi bubur gitu ya. Jadi memang padi dulu yang kuning-kuning itu baru jadi beras yang putih ya, baru jadi ini sesuai dengan keinginan mau jadi lontong, nasi atau bubur. Enggak, Sat. Kejebak kata-kata tadi Sat. Yang mananya? Kata-katanya aja Sat. Kejebak Iya, dia. memang. Ya, Udah salah-salah ya, Dip. Masalah Iya, di salah, penamaan, tapi- iya. Tapi benar nggak nih urutannya sekarang? Betul lah. Betul ya, nggak ada masalah ya. Padi ini memang bahan utama dari beras ya. Jadi kalau beras ini tidak akan bisa dibuat kalau tidak ada padi. Gitu maksudnya. Gitu juga dengan lontong. Lontong tidak akan bisa dibuat kalau belum jadi beras. Ya. Tapi antara padi dengan lontong itu masih ada hubungan, yaitu bahan baku. Paham? Paham ya? Ada masalah di sini? Ini tadi Nggak, siapa? Paham, Sat. Tadi siapa Nggak. yang ide awal? Malik Sat. Malik. Balik, Zat. Balik. Malik Putra. Malik Putra. Bang. Oke, kita akan Pratama Zat. ya, ini berarti satu aktif. Tadi kawan yang lain udah mati ya, tapi kan itu poin keaktifan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau berikan satu contoh yang udah nyari mungkin? Tapi cepat ya kalau bisa. Sebelum nanti kita berikan dalam bentuk yang lain. Ada? Nah Sat. Siapa nih? Adib Sat. Adib? Ah, boleh. Ya kalau ada nggak masalah. Apalagi kira-kira? Ini kita duplikat saja. Sawit Sat. Sawit. Sawit. Ya. Oke, nih. Di minyak. Ini sawit nih, pertamanya sawit. Oke, kemudian tengahnya Minyak. minyak goreng. Yang jelas Iya, Sat. karena mungkin minyak bensin minyak goreng. Terus hasilnya Gorengan Sat. gorengan. Kok jadi gorengan? Nah, Oke, cepet kali jadi gorengan. Iya. Mana bisa, Dip. Aneh nih dia. Kalau minyak jadi gorengan mana bisa, bahannya nggak ada.
Wes. Kurang Wih, cocok. tapi kalau ada bahan tak ada minyak Hubungan. kan? Hubungan. Gorengan tuh ada bahan utamanya, bukan minyak bahan Nggak, utamanya. sekali bisa atau ini ada hubungannya nggak antara sawit dari minyak goreng ke gorengan ini? Minyak goreng adalah apa namanya? Bukan bahan ya, Bahan dari bukan bahan. Apa namanya itu? Ya ini sebut aja hubungannya gitu. Olahan atau ini komposisi bahan masakan. Tapi kalau Masa sawit ke goreng? Komposisi untuk membuat gorengan saat atau dia tiba-tiba hubungan antara sawit sama gorengan ini. jauh kan Ini dia olahan, cocoknya olahan dari Ustaz. nggak cocok. Cocok ya, iya. Olahan dari Ustaz. Biasanya kalau masak-masakan olahan Ustaz. Iya, kalau bisa nih memang ya mending di sini kayak pisang gitu. Atau kurang cocok pisang di sini ya, cuma sekali aja deh pisang jadi gorengan. Ini kurang cocok nih kalau disebut sawit minyak goreng. Kurang masuk ya di akhir. Mungkin hubungannya cuma ada sampai sini aja, sawit jadi minyak goreng dah gitu. Tidak ada tambahan lain yang mau diolah jadi apa. Karena kan minyak goreng itu lain olahannya gitu. Ada lagi? Ini kurang cocok ya. Yang selain bahan baku lah mungkin. Ada. mentega dari sawit. Kalau bisa yang di luar dari makanan lah. Apa ya? Karena makanan Jangan, ada sedikit. jangan makanan terus ya. Iya. Kalau emas boleh Ustaz? Hah? Emas. Emas boleh. Emas. Emas. Awalnya Pertama batu meteoroid Ustaz. Batu meteoroid. batu Meteoroid. meteorit. Meteoroid Ustaz. Meteoroid. Meteoroid. Meteoroid Ustaz. Meteoroid. Ini Ustaz. Nah, batu-batu enggak tahu. Batu meteoroid kemudian jadi Emas. It-nya tuh D ya. D. D kan? Kalau berasal dari boleh Ustaz? Berasal dari Ustaz. Boleh. Enggak masalah asalkan nyambung. Oh, di awalnya perhiasan nanti ya Ustaz. Di awal Ustaz. Sini perhiasan. Ya. Perhiasan. Oke, boleh. Terus Emas. berasal dari Emas. Emas berasal dari juga lagi. Batu meteoroid Ustaz. Berasal dari batu meteoroid. Batu meteoroid. Batu meteoroid. Nah, kemudian di atasnya ini apa nama hubungan? Di atasnya Ustaz, bahan bakunya adalah bahan bakunya adalah oke. Perhiasan berasal dari emas. Bisa. Emas berasal dari batu meteorit. Oke. Perhiasan bahan bakunya adalah batu meteorit. Bisa sih, nggak masalah. Masih masuk akal ya, kalimatnya juga nggak ada kan. Ini setuju nggak kira-kira? Kalau Ustadz benar sih. Secara hubungan ya, kalau secara apanya memang ini saya nggak tahu nih tentang batu meteorit atau tidak. Tapi saya rasa benar. Emas itu memang dari batu meteorit. Oke. Ini siapa tadi yang buat? Nggak masalah, ini benar ya. Siapa tadi yang ngajukan ide ya? Ustaz. Renol Ustaz. Renol Putra. Oke. Ini ada lagi yang dari chat nih. Siapa tadi kawannya? Faiz. Faiz katanya. Apa tadi katanya? Pohon kayu lemari. Bisa nggak ya? Coba. Tadi lipat. Ini pohon. Ini kayu. Ini lemari. Pohon berasal dari kayu. Cepat. Pohon diolah jadi pohon diolah jadi kayu. Benar nggak itu kata-katanya? Kayu diolah jadi lemari. Pohon bahan baku dari
lemari. Nah, ini kira-kira beneran nih. Ini dari Faiz Sabil. Nah, kira-kira beneran nih. Pohon diolah jadi kayu. Oke, kayu kemudian diolah menjadi lemari. Kalau diambil hubungannya, pohon dan lemari itu adalah bahan baku dari lemari. Nah, ini benar ya. Nah, yang seperti ini lebih umum gitu ya. Oke, ini juga benar, ini benar. Sebagai contoh ya. Oke, kira-kira ini ada pertanyaan berkaitan seperti ini? Menghubung-hubungkan aja masih dulu. Ada? Paham ya? Ini 3 orang sudah mencoba. Satu lagi, Ustaz. Ada lagi? Nah, boleh ya. Kalau ada tambah, kalau bisa yang agak sedikit ini ya, yang berbeda. Baju, baju. Nah, baju hampir mirip sih, tapi apa? Baju awalnya Tunggu lu. Awalnya apa, Ustaz? Oh, dari larva ulat sutra. ulat sutra. Tinggi nih. Mantap. ilmunya. Ulat sutra terus Itu jadi sutra. sutra ini maksud sutra apa nih? Kayak Jadi baju, Ustaz. Kain Jadi baju, sutra, Ustaz. kain sutra. Jadi Kain, baju. Ustaz. Iya, kain Ya. sutra. Yang Kain bingung. sutra. Ini Dari mana sutra, dapatnya nih? dari mana tahu nama Iya, sutra Pak. antum nih? Terus ya, kain sutra Ada di Google, Ustaz. iya kain sutra Jadi baju, Ustaz. Baju. langsung jadi baju ya kain sutra ya? Pakaian. Pakaian cocok asap. Iya, jadi banyak ya. Enggak, tapi lebih tepatnya baju. Kalau pakaian kan nanti dia ambigu antara celana, jaket dan sebagainya. angkat lagi murah tuh. Emang baju aja ya lebih spesifik. Ulat sutra diolah jadi kain sutra, benar? Kain sutra Benar. diolah jadi baju, benar juga. Jadi ulat sutra adalah bahan baku dari baju. Iya. Ulat sutra bahan baku dari baju. Bisa tuh. Ini siapa tadi? Irfan, Ustaz. Irfan Hidayah. Irfan. Ini benar. Oke. Ada masalah. Oke, ada lagi nambahin? Kalau sudah tercukupkan, nanti ya kita berikan penugasan aja lagi. Ini paham ya? Ya, jadi Dikasih kayak gini kan, Zat? Hah? Dikasih buat kayak gini nanti, Zat? Lebih kurang. Oh, ya. Oke, ya. Jadi nanti di sini yang berkaitan dengan penamaan ya. Mana tadi buku kita tuh? Halaman 155 tadi yang di buku cetak, itu kan baru awalnya saja ya, kegiatan awal situ. Jadi pertanyaan yang pertama, diskusikan bersama teman sebangku Anda, apakah terdapat hubungan atau relasi antara Bambang dengan Gina? Jelaskan alasannya. Alasannya itu yang di atas ini ya. Ada hubungannya, kemudian jelaskan alasannya itu. Mana ini? Tadi yang ini ya. Dijawab tadi sama kawannya bahwa ini adalah hubungannya kakek dari gitu ya. Apakah hubungan atau relasi pada susunan keturunan dapat dibentuk menggunakan metode komposisi relasi? Jelaskan alasannya. Seperti ini namanya metode untuk menentukan fungsi komposisi ya. Namun sekarang yang jadi hubungan itu dalam bentuk angka ya. Ini kan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Sekarang kita dalam bentuk angka. Nah, yang angka sih yang agak bingung biasanya. Karena matematika tentu dihubungkan sama angka ya, misalkan 3, kemudian di sini 7, kemudian ada satu lagi 5. Coba dalam bentuk angka, kira-kira ini bisa tidak menghubungkan antara yang A, B, terus hubungan singkatnya langsung? Ada enggak? Ini bebas saja. Ini sebagai contoh ya. Pertama misalkan 3 kurang dari. ini fungsinya ditambah 4. X ini tambah 4. X ini berarti yang ini ya. Yang 3 ini tambah 4. Kemudian nanti relasi yang keduanya. Nih, di sini. Itu bukan tambah 4 lagi, tapi X dikurang. Awalnya kan 7 tuh. Jadi 5 itu dikurangin 2. Ya.
Kira-kira di atasnya sini. Tambah 2, Sat. X tambah 2. Nah, di sini. Di atasnya ini kira-kira diberikan apa? X tambah berapa? X tambah 2. Tambah 2, Sat. X tambah 2. Oke, Adit ya. X tambah 2. Tapi kalau bisa X tambah 2-nya harus dijelasin. Tambah 2 itu dari mana? Berarti sini tambah 4 dulu, baru kita kurangi 2. Ya. Karena kan ini kan tambah 4 kurang 2 ini jadinya kan tambah 2 juga ujung-ujungnya. Oke. Sini ada ya, paham nggak untuk bagaimana cara mencari dalam bentuk angka? Kayak lebih mudah angka sih, karena dia banyak variasi. Pertama 3 dengan 7. Hubungan 3 dengan 7 itu adalah bilangan awal, X ini bilangan awalnya ya, ditambah 4. Sesuai ya? Antara 3 dengan 7 berarti dia ditambah 4. Antara 7 dengan 5 berarti bilangan 7 ini, X-nya ini, bukan X yang di awal ini ya. Bilangan yang awal dikurangi dengan 2. Gitu ya. Kemudian, kalau menghubungkan 3 dengan 5, itu bisa menggunakan gabungan dari ini sekaligus X tambah 4 sama X kurang 2. Disebut dengan fungsi komposisi. Jadi harus ini fungsi komposisinya. Ya. Nah, jadi ini disebut dengan fungsi komposisinya. Tapi yang di bawah ini disebut dengan fungsi saja. Oke. Tapi tentunya kalau dituliskan X tambah 4 kurang 2 terlalu mubazir gitu ya. Yang lebih ideal itu kan X tambah 2. Tapi mengapa dia jadi X tambah 2? Itu disebabkan karena 4 kurang 2-nya di sini. Ini paham? Nah, kira-kira coba satu lagi. Ini silakan, kalau bisa ya kalian yang nulis ya. Silakan dicari hubungannya. Yang pertama itu misalkan 10. Yang kedua itu 6. Habis itu 3. Kira-kira bagaimana cara menghubungkan 10, 6 dengan 3 ini dengan relasi fungsi normal dulu, terus nanti yang dalam bentuk potongan jalan singkat. Coba. Ini silakan tulis ya, nggak usah disebutkan. Tuliskan cor-cor aja sini. Oke, silakan tuliskan apa hubungan 10, 6, 10, 6 dengan 3, terus ambil jalan pintas antara 10 dengan 3. Tuliskan nama fungsi di atas gitu ya. Silakan, siapa yang mau nulis boleh. Jadi ini yang jawab X kurang 4. Oke. X kurang 3. X gimana nih? Oke. Nah, itu ditulis pakai teks juga bisa. X kurang 3. Oke. Yang di atas itu kira-kira X berapa?
Ustaz, Hmm. ini tugas di rumah atau tugas sekarang, Ustaz? Tugas nanti karena waktunya udah mau habis ya, tugas nanti di rumah dengan perjanjian waktu seperti kemarin yang kita tetapkan ya, 1 pekan. Oke, ini tadi udah selesai nih. X ya, kok X tambah 7, jangan tambah 7. X kurang 7 enggak ya? Bisa X kurang 7 tak salah tak. Kalau tambah 7 jadi 17. Oke. Baik, nih yang udah ngisi siapa yang nulis ya? Karena akun Anak tak yang kalian nulis aja. Nyurut nama nyurut tak. akunnya ini sih, nama akunnya Aninamus. Mana benarin stat itu pakai Dibersihin. Anak nyurut tak. Yang beneran Satrio tak. Oke, Zukron. Siapa yang benar? Satrio ya? Yang beneran tulisan Satrio tak. Oke, ya sip. mana benarin stat. Ya. Oke ya, ini dalam bentuk contoh ya. Ini udah paham nih. Jadi muncul min 7 ini dari min 4 tambah min 3 jadi min 7 gitu ya. Dalam bentuk angka. Oke. Dalam artian ini tugas untuk hari ini ya. Waktunya seperti perjanjian kita di sini. Dikumpul paling lama 1 pekan sesuai tanggal tugas diberikan. Berarti kalau tanggal sekarang itu tanggal 11. 11 berarti tanggal 18 ya, atau pekan depan itu. Nah, nanti tentu ada waktu diberikan jika 1 bulan di luar dari itu ya waktunya, 1 pekan, 2 pekan atau 3 pekan dikurangi nilai sampai 90, dan berlanjut jika 2 bulan 85, 3 bulan 80. Lebih dari itu tidak akan dinilai. Ya. Tugasnya ada 2 nih. Step perbesar. Kerjakannya di Jamboard juga tak. Jamboardnya aja tak. Maksudnya? Di buku latihan Di ngerjain, buku Ustaz. latihan aja. Ya, soalnya Buku latihan ini. ya? Ya, soalnya ini latihan 1 fungsi ya judul. Fungsi komposisi. Ustaz masukin di classroom nanti, Ustaz. Iya, tugasnya di Classroom nanti Ustaz buatkan dalam bentuk penugasan ya. Fotonya nanti Ustaz dalam penugasan. Tuliskan 1 contoh fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya yang seperti ini ya. Tapi yang di luar dari ini ya, jangan yang ini. Kalau udah pohon, kayu, dan lemari digunakan ya silahkan cari objek lain gitu ya. Kemudian dalam bentuk angka, nomor 2 ini tuliskan 1 contoh fungsi komposisi dengan menggunakan angka, dalam artian pakai aljabar seperti ini ya. Yang menghubungkan angkanya bebas, terserah kalian. Ini juga boleh tidak harus tidak harus pengurangan atau penjumlahan, boleh pembagian. Misalkan ini X per 2 katanya, berarti kan X-nya dibagi 2 jadi 3 gitu. Itu boleh ya. Ini namanya hubungan. Kalau di sini nanti dia dibuatnya X per 2 dikurang 2. Nah, itu juga boleh. Ini masuk akal gak nih? Tadi kan awalnya X kurang 7. Sekarang dia X per 2, berarti 10 dibagi 2. Kan 5. 5 dikurangi 2, jawabannya 3. Ya. Bebas mau pakai operasi apa, yang penting dia memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan angka yang ada. Itu ya maksudnya. Jadi tidak tertutup satu kemungkinan untuk menyelesaikan jawaban. Nih, Saifullah apa? Ada pertanyaan? Ustaz, kumpulnya di WA, Ustaz. Enggak, di Classroom. Nanti Ustaz buatkan ini penugasannya gitu ya. Biasanya di WA. Enggak, kalau matematika di Classroom. Karena di sana ada nanti penilaian, jadi mudah untuk merekap nilai. Tugasnya ini ya, latihan 1 fungsi komposisi, Ustaz jadikan gambar. Dan Ustaz lampirkan nanti di Classroom sama video pembelajaran ini. Silakan diisi. Kalau ada pertanyaan sekarang ditanyakan. Ya, silakan ditanyakan sekarang. Ini siapa yang gambar ini? Ya. Kalau yang contoh soal 1 ini yang dalam bentuk kehidupan sehari-hari kayak tadi pohon jadi kayu, kayu jadi lemari ya. Kalau contoh kedua ini dalam bentuk angka dan angkanya bebas. Itu siapa lagi kucing menangis? Siapa tuh? Siapa tuh ya Allah? Iya. Mafia akhlak. Protesnya kayak gitu kan. Apa tadi tuh? Iya. Tugasnya cuma 2 kan mudah nih, enggak sulit juga. Kemarin kan Oke, Dan. Oke. ya. Oke.
Ini paham ya? Ada masalah tugasnya? Waktu Paham, Ustaz. 1 pekan. Ustaz. Ah, Itu tugasnya 1 pekan ke depan ya, Ustaz? iya. Yoi. Di luar dari itu nanti pengurangan nilai ya kita berlakukan. Nah, Ustaz. Oke. Sip. Ini silakan dikerjakan sesuai dengan contoh di sini ya. Ini boleh ditengok-tengok lagi. Oke, untuk sekarang nih Ustadz kunci lagi jambornya biar tidak dirubah-rubah. Cuma bisa ditengok saja. Ini udah benar ya. Oke, silakan nanti ini bisa jadikan ini referensi untuk menjawab. Tentu nanti jawabannya bervariasi ya di kalian, tidak sama gitu, tidak seragam karena dia kan bebas nih kehidupan sehari-hari, tentu cara pandang orang beda ya, termasuk juga angka kan beda-beda, nggak harus seragam. Baik, ada mau ditanyakan? Ini penugasannya udah jelas ya. Tugasnya nanti dikumpulkan di classroom. MTK wajib nanti sabar di sini. Tugas kita tambahkan filenya, soalnya tadi yang di sana ada picture, download. Ustaz, Afwan Ustaz. Ya, Ana izin live bentar Ustaz. ya silakan, ini udah mau habis juga. Halo. Oke, ini udah saya tugaskan ya di classroom, silakan ditengok. Situ ada soalnya dalam bentuk gambar tadi, silakan diamati pertanyaannya ya. Lebih kurang soalnya langsung dibuat sekarang dikerjakan. Tuliskan satu contoh fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari, terus tuliskan satu contoh fungsi komposisi dengan menggunakan angka. Ya, silakan dikerjakan sesuai waktu yang diberikan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ada yang mau ditanya? Kita bisa menutup pelajaran hari ini ya. Oke. Oke, masalah penggunaan jambor ya. Baik, jika tidak ada kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.